Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, penutup dari Injil hari ini yang baru kita dengarkan bersama menunjukkan kepada kita semua kedalaman iman seseorang ketika ia sampai pada kesadaran, pemahaman bahwa ia adalah hamba, bukan tuan, bahkan hamba yang tidak berguna. Dan ia hanya melakukan apa yang ia harus lakukan, bukan menunggu pujian dan pengakuan. Inilah sebuah gambaran iman yang dalam. Dan pesan hari ini yang kita dengarkan bersama, bagaimana para murid minta kepada Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Mengapa para murid mengatakan tambahkanlah iman kami? Berarti ada sesuatu bahwa iman ini bukan melulu hasil usaha para murid. Bukankah kita kadang-kadang mendengar seolah-olah iman itu sebuah usaha kita supaya kita yakin percaya kepada Tuhan sehingga itu disebut iman? Kalau itu usaha kita, mengapa harus kita minta tambahkanlah iman kami? Berarti para murid ini menyadari bahwa iman ini bukan prestasi, bukan perjuangan pribadi, tetapi iman ini merupakan anugerah dari Tuhan. Karunia dari Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya, sehingga mereka mampu percaya, menyadari pentingnya iman di dalam hidupnya. Maka para murid minta kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, iman itu ternyata semakin mendalam, semakin kuat dan kokoh, ukurannya malah semakin kecil. Tadi disebutkan oleh Yesus, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata kepada pohon ara, terbantunlah, tercabutlah engkau, dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Bayangkan, kalau iman itu digambarkan sebesar biji sesawi, lembut sekali, kecil sekali. Ya. Tetapi menggambarkan yang kecil ini sebuah iman yang mendalam, iman yang kokoh, iman yang kuat. Seandainya kita berpikir bahwa iman yang kuat itu sebesar buah yang paling besar, durian gitu ya, atau buah nangka gitu yang besar-besar gitu ya. Ternyata tidak diberi contoh bahwa iman itu sebesar buah durian montong. Nanti kalau kita pegang kita bisa luka gitu ya, karena banyak durinya. Ya. Tidak. Malah mungkin satu titik dari ujung ya durian itu, itulah besarnya biji sesawi, lembut sekali. Nah, dari sini kita mendapatkan suatu pemahaman yang berbeda daripada umumnya pemahaman dunia terhadap apa yang hebat. Apa yang hebat itu seolah-olah apa yang besar, apa yang spektakuler, apa yang terhormat. Sehingga orang berlomba-lomba mendapatkan yang terbesar, mendapatkan yang terhebat, yang terhormat, dan seterusnya. Tadi digambarkan dalam bacaan pertama, di mana kitab Habakuk, nubuat Habakuk, menunjukkan kehidupan dunia saat itu. Habakuk sampai stres melihat dunia yang kacau balau,
seolah-olah Tuhan tidak ada, Tuhan diam tidak berbuat. Dia seperti orang yang kebingungan melihat berbagai penindasan. Kenapa Tuhan tidak bertindak untuk menolong? Dia melihat kejahatan. Kenapa tidak ada sebuah pertolongan dari Tuhan? Ia menyaksikan kelaliman, matanya melihat kekerasan, aniaya di depan mataku, perbantahan, pertikaian terjadi di sekitarku. Ini kehidupan zaman Habakuk. Dalam kitab perjanjian Habakuk, perjanjian lama ini, kehidupan seperti ini seolah-olah Habakuk merasakan di mana Tuhan, di mana Allah tidak datang. Tetapi di sisi lain kita diajak untuk memahami bahwa orang yang merasa hebat, mungkin juga merasa imannya sudah paling benar, sehingga iman orang lain itu menjadi diremehkan, terjadilah kesewenang-wenangan, terjadilah keserakahan, pertikaian, yang merasa paling benar, dan seterusnya. Karena apa? Merasa imannya besar. Kalau iman merasa besar kan kecenderungan ada orang menjadi sombong, ya, menjadi sok paling hebat. Maka Yesus mengajar murid-muridnya, kalau orang itu imannya mendalam, bukan orang yang paling hebat, orang paling sombong, tetapi orang yang paling rendah hati. Seperti seorang hamba, imannya hanya sebesar biji sesawi. Dan yang kecil ini dirawat sungguh-sungguh, supaya yang kecil ini tidak hilang, tidak punah, tetap berharga. Dengan demikian, Habakuk memberikan nasihat, ya, siapapun yang bertahan di dalam kehidupan yang kacau balau itu, ia akan selamat berkat imannya. Saudara sekalian, beberapa sharing dari beberapa pengurus paroki, ya, kadang-kadang betapa sulitnya mengajak umat terlibat, entah itu di lingkungan, entah itu di wilayah, entah itu di paroki. Banyak alasan, tetapi yang pasti ada satu alasan, beberapa di antara mereka itu kecewa karena Tuhan tidak berbuat cepat seperti harapannya. Ketika sakit, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Ketika mencari pasangan hidup, kenapa tidak segera diberi? Ya, ketika ingin sekolah yang baik, kenapa tidak mendapatkan? Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal sudah berdoa, sudah meminta kepada Tuhan, sudah rosario, sudah novena, sudah ziarah, sudah pantang dan puasa, tapi kok belum dikabulkan. Lalu beberapa ini menjadi kecewa, ngapain saya berkumpul, terlibat, mengikuti kegiatan lingkungan, wilayah, paroki, ngapain? Faktanya Tuhan diam saja, tidak mau menolong saya. Saudara, kita pikirkan coba, seandainya benar hal ini terjadi, kira-kira lebih baik mana? Apakah kita lalu melupakan Tuhan, ataukah kita tetap tekun setia bersama dengan Tuhan di dalam keadaan yang berat dan sulit itu? Saya yakin bahwa bersama dengan Tuhan itu lebih baik, walaupun belum ada jawaban yang pasti. Tetapi akan lebih baik kita bersama Tuhan daripada kita lupa Tuhan, bahkan kecewa dengan Tuhan. Kalau kita itu setia kepada Tuhan, ujungnya pasti baik. Tidak ada yang buruk bagi orang yang setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena bersama dengan Tuhan itu tidak akan ada yang sia-sia, sehingga ia hanya melakukan kesetiaan, merawat imannya itu sampai akhir. Dan kita tahu siapa yang setia sampai akhir, ia akan mendapat anugerah kehidupan, keselamatan, kebahagiaan. Apakah tujuan kita hanya di dunia ini? Tidak.
tujuan kita tidak hanya di dunia ini. Kita memang berjuang di dunia ini dan puncaknya kita ingin hidup bersatu dengan Tuhan secara lebih sempurna. Itulah kalau orang tetap setia di dalam jalan iman yang dimiliki, maka ia akan berkata, "Aku ini hamba yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Itulah gambaran iman yang dalam. Itulah gambaran iman yang dewasa, yang menjamin keselamatan kita. Dan banyak sharing-sharing di mana orang yang tekun merawat iman sering terjadi mujizat bahwa Tuhan bertindak tepat pada waktunya yang tidak kita duga. Tetapi itu hanya terjadi kepada orang yang setia, bukan orang yang lalu kecewa. Maka hari ini kita diingatkan oleh sabda Tuhan, oleh Yesus, supaya kita mampu merawat iman kita. Walaupun kecil, walaupun susah, walaupun kita mungkin belum mendapat jawaban seperti harapan kita, mari kita tetap setia. Apa yang sudah kita katakan ketika kita dibaptis, ya kami percaya, amin, ketika kita dipermandikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita mendapat anugerah dari Tuhan bahwa kita ditanamkan di dalam diri kita keyakinan iman yang diberikan oleh Tuhan. Dan iman ini menjadikan harta yang istimewa, yang menjamin hidup kita, memberi kekuatan hidup kita, membuat kita selalu berharap kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah bohong, pada akhirnya kita akan hidup melihat sebuah karya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Maka marilah menjadi pribadi yang setia, beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati.